Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas bab tentang sholat dan zikir. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami arti sholat dan zikir. Yang kedua, memahami dan mengerti tata cara pelaksanaan sholat. Yang ketiga, memahami dan mengerti tata cara pelaksanaan bacaan zikir. Hakikat sholat dan zikir. Salat secara bahasa berarti berdoa, sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat fardu 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik. Ketentuan pelaksanaan salat, syarat wajib salat bagi mereka yang beragama Islam, berusia sudah mencapai balik, berakal. Syarat sahnya yaitu sudah masuk waktu sholat, suci badan, pakaian tempat sholat, menutup aurat, menghadap kiblat. Ketentuan pelaksanaan sholat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tomakninah, ibtidal dengan tomakninah, sujud dengan tomakninah, duduk di antara dua sujud dengan tomakninah, duduk akhir pada tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat atau atas Nabi Muhammad SAW, membaca salam pertama kanan tertib. Ketentuan pelaksanaan sholat yaitu membaca lafaz amin setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah pada rakaat pertama, sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam, membaca takbir ketika turun dan bangkit selain ketika bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah. Ketentuan pelaksanaan sholat yaitu sholat sunnah sholat. Ketika iktidal membaca Robbana lakal hamdu. Selanjutnya meletakkan dua telapak tangan di atas lutut ketika ruku, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud, duduk iftisyat pada semua duduk dalam sholat kecuali duduk akhir, duduk tawaruk atau duduk tasyahud akhir di akhir sholat, membaca salam kedua ke kiri. Hal-hal yang membatalkan sholat, berbicara dengan sengaja, banyak melakukan gerakan di luar sholat, berhadas saat melakukan sholat, menempelnya najis di badan, pakaian, dan tempat sholat, terbukanya aurat, mengubah niat, berpaling dari kiblat, makan dan minum ketika sholat, tertawa, dan murtad. Tata cara pelaksanaan sholat yaitu berdiri tegak, menghadap kiblat, dan membaca niat. Takbiratul ihram, berdiri bersedekap sambil membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca salah satu surat atau ayat yang ada di dalam Al-Quran, ruku, iftidal, sujud,
duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua, tasyahud awal, tasyahud akhir, membaca salam. Di sini ada ketentuan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dalam sholat berjamaah, satu orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya diutamakan bagi setiap muslim untuk dikerjakan. Syarat menjadi imam yaitu beragama Islam, balik, berakal sehat, paham bacaan dan rukun sholat, tidak sedang menjadi makmum, seorang laki-laki apabila makmumnya laki-laki dan atau perempuan. Imam boleh perempuan asalkan makmumnya juga perempuan. Syarat menjadi makmum yaitu berniat mengikuti imam, mengetahui segala gerakan imam, tempat berdirinya makmum tidak boleh lebih dari depan daripada imam, tidak boleh melambatkan diri sehingga tertinggal dari imam lebih dari 2 gerakan sholat. Sholat makmum harus sama dengan sholat imam. Makmum dan imam harus berada di satu tempat. Jika imam melakukan kesalahan, makmum hendaknya mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki dan bertepuk tangan bagi makmum perempuan. Makmum mufarid yaitu makmum yang sempurna berjamaah dengan imam, yaitu mengikuti jamaah dari rakaat pertama sampai terakhir. Makmum masbuk yaitu makmum yang tertinggal. Jika makmum datang terlambat, maka didahulukan dengan niat sebagai makmum dan mengikuti gerakan sebagian daripada imam, dan selanjutnya kekurangan makmum disempurnakan setelah selesai melaksanakan salat hingga selesai. Hal-hal yang membatalkan tidak sahnya salat berjamaah yaitu dalam keadaan hujan dan angin yang lebat, dalam keadaan sangat lapar, haus, dan di hadapannya terdapat hidangan makanan, dalam keadaan menahan buang air besar, sakit yang membuatnya sulit untuk sholat berjamaah, merawat orang yang sakit, perjalanan ke masjid tidak bisa karena jiwa dan hartanya terancam. Tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Barisan sholat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Imam harus mengatur atau barisan makmum supaya lurus dan rapat. Makmum wajib berniat menjadi makmum pada imam. Makmum harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului imam. Zikir artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menyebut nama-namanya. Zikir dapat dilakukan kepada kapan saja kecuali sedang buang air besar dan buang air kecil. Dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang.
Bacaan zikir setelah salat, membaca istighfar. Dianjurkan membaca La ilaha illa wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah 1 sampai dengan 5. Membaca ayat kursi, membaca zikir setelah sholat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 33 kali ditambahi dengan bacaan tahlil. Manfaat menunaikan sholat yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat memancing rezeki, menjadi obat kesedihan, melatih kedisiplinan, mendidik manusia bersih, memperkokoh rasa persaudaraan antara muslim. Manfaat zikir yaitu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mensucikan Allah, memuji Allah, mengagungkan dan mengisahkan Allah, disiplin dalam segala hal, santun dalam ucapan dan perbuatan, dijamin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membacakan tentang pembelajaran amanah dan jujur. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik menjelaskan pengertian jujur dan adil. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku yang jujur, dapat dipercaya, dan adil. Peserta didik dapat menemukan manfaat verifikasi tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Di sini amanah. Amanah itu adalah bertanggung jawab sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, percaya kepercayaan yang diberikan oleh semua manusia, tanggung jawab terhadap nikmat dalam diri sendiri. Jujur yaitu jujur dalam pikiran, dalam perkataan dan perbuatan. Pengertian amanah yaitu dalam bahasa Arab, amanah adalah aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Amanah berarti sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentramannya dan dapat dipercaya. Secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga hanya disebut orang yang bertanggung jawab, sebaliknya orang yang tidak menjaganya disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh sikap amanah yaitu ada 1. Memelihara titipan dan mengembalikannya seperti sedia kala. Yang kedua, menjaga rahasia. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Yang keempat, menunaikan kewajiban dengan baik. Yang kelima, itu memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam amanah.
yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya atau takwa. Amanah yang dimaksud di sini adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya atau Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedangkan Allah Maha Mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Amanah terhadap diri sendiri yaitu amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segala kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri, tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya, misalnya anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta, dan lain sebagainya. Cara berperilaku amanah. Meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Yang kedua, menyadari bahwa setiap amanah harus ditanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Yang keempat, melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan kadarnya. Hikmah perilaku amanah yaitu dapat dipercaya orang lain, mendapatkan simpati dari semua pihak baik kawan maupun lawan. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Kejujuran. Yuk kita harus hidup jujur. Yaitu secara bahasa dalam bahasa Indonesia berarti lurus. Hati tidak bohong dan tidak curang. Secara istilah jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Jujur itu yaitu jujur suatu sikap yang lurus. Hati menyatakan sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi fakta. Jujur, tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan lain sebagainya. Kata syikrik dalam bahasa artinya benar, merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur yang berarti dapat dipercaya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, jujuran ialah kelurusan hati, ketulusan hati. Dalil kejujuran yaitu yang artinya di dalam surat At-Taubah ayat 119 yaitu wahai orang-orang yang benar dan beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah kamu bersama orang-orang yang benar. Cara berperilaku jujur, satu, meyakini bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Yang kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat.
Selanjutnya, yang keempat, terbiasa berkata benar sesuai antara yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang dilakukan. Menghindari perbuatan bohong, walaupun itu hal-hal yang kecil. Hikmah ataupun manfaat amanah dan jujur. Satu, meningkatkan keimanan. Yang kedua, terhindar dari sifat munafik. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang keempat, mendapatkan banyak teman. Yang kelima, mendapatkan kebaikan dunia. Yang keenam, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang bab Toharoh. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami arti Toharoh, memahami dan mengerti tata cara pelaksanaan Toharoh. Toharoh. Toharoh yaitu bersuci. Toharoh yaitu pengertian Toharoh, bersuci, hadas, wudhu, dan tayamum. Pengertian dari toharoh secara bahasa, kata toharoh merupakan berarti imaskar dari kata taharura yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah toharoh adalah bersuci atau membersihkan dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Bersuci itu macam-macam bersuci. Secara umum, para ahli fikih membagi ta'aroh atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis, sedangkan bersuci yang bersifat batiniah dalam membersihkan hati segala kotoran yang berupa yaitu kemaksiatan seperti syirik, benci terhadap orang lain, bersuci. Alat bersuci yaitu ada air yaitu air suci dan mensucikan. Istilahnya fikih menyebut tahdir, muntahir. Air ini disebut air mutlak karena masih asli dan murni serta mensucikan seperti ada air hujan, air es, air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Air suci yang tidak mensucikan merupakan air zatnya yang suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Air suci yang telah dicampur dengan benda suci lainnya hingga berubah salah satu sifatnya seperti air teh, air kopi, dan sebagainya. Air mustakmal yaitu air yang sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Air pohon-pohonan atau buah-buahan seperti air kelapa, jenis air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci walaupun suci. Air mutanajis, air yang terkena najis, air musyammasya yang menjadikan panas seperti besi. Debu atau tahara digunakan untuk tayamum. Sebagian pengertian pengganti dari wudhu, tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya karena sakit atau musafir. Batu dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja ketika tidak ada air. Istinja yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar, jumlahnya sedikit. Batu selain itu tidak boleh menggunakan najis kering sebab akan sulit untuk dibersihkan.
Selanjutnya hadas. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syariat. Hadas kecil, hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Hukum wajib bersuci. Seseorang yang hendak beribadah harus dalam keadaan suci dari hadas kecil karena merupakan syarat sah ibadah. Mahdah. Oleh karena itu bersuci itu wajib. Sebab-sebab hadas kecil, keluar sesuatu dari dubur, hilang akal, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, menyentuh dengan telapak tangan. Hadas besar, hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau bertayamum jika tidak ada air. Sebab-sebab hadas besar, berhubungan suami istri, keluarnya mani, baik disebabkan melalui mimpi atau yang lainnya, meninggal dunia, datang bulan atau haid, dan nifas. Rukun wajib mandi yaitu ada niat, mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh, menghilangkan najis kalau ada di badan. Hadas, sunnah mandi wajib. Membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, menggosok seluruh badan dengan tangan berturut-turut tidak berselang waktu. Larangan bagi orang yang berhadas besar, sholat, tawaf, memegang mushaf dan membaca Al-Quran, iktikaf, khusus wanita haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri, dan berpuasa. Sujud tilawah. Najis. Secara bahasa, kata najis merupakan bentuk kafail dari kata najasa yang berarti kotor. Sementara menurut istilah najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Adapun yang termasuk najis disepakati oleh Imam Mazhab 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Muhammad bin Hambal, Imam Hanafiyah dan Imam Maliki. Contohnya seperti tinja, mazi, madi, darah binatang, muntah, air kencing, madi, darah binatang, bangkai, binatang binatang yang tubuhnya terbelah mati. Macam-macam najis. Ada najis mukofafah, merupakan najis yang tergolong ringan seperti air kencing bayi. Cara mensucikan cukup memercikan air pada benda yang terkena najis. Selanjutnya ada najis mutawasito, yaitu merupakan najis yang tergolong sedang, seperti darah, nanah, muntah, bangkai, minuman yang memabukkan. Najis ainiyah adalah najis yang kelihatan wujudnya. Najis hukumnya adalah najis yang tidak terlihat wujudnya. Ada najis mukhaladhah, yaitu merupakan najis yang tergolong berat, yaitu najis dari mana baik jilatannya, anjing, air kencing, kotoran, daging, tulangnya. Cara mensucikan yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, dicampur dengan tanah. Wudu. Secara bahasa wudu berasal dari kata wudu'a, ya tawadu'u. Wudu artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah wudu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci, mensucikan untuk membersihkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun. Syarat wudu yaitu Islam, mumazid, tamyid, menggunakan air yang suci dan mensucikan, tidak dalam keadaan berhadas besar, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada seluruh tubuh yang dibasuh seperti cat, getah, dan lain sebagainya. Wudu, rukun wudu yaitu rukun wudu adalah bagian dari wudu yang menjadi
tiang penyangga utama, yaitu ada niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib, menggerakkan amalan wudhu dengan berurutan sesuai yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Secara bahasa memiliki makna al-ghaslu, artinya kesengajaan atau tujuan. Menurut istilah adalah menyapu tanah debu yang baik suci ke muka dan kedua tangan sampai ke siku dengan syarat yang telah ditentukan. Itu adalah tayamum. Tayamum adalah pengertian wudhu dan mandi sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak memakai air karena beberapa hal yang menyebabkan seseorang boleh melakukan tayamum. Sebab-sebabnya yang diperbolehkan untuk tayamum yaitu karena sakit, dalam perjalanan udara, tidak menemukan air sama sekali. Syarat tayamum yaitu secara umum ada halangan sehingga boleh tayamum, misal sakit, sudah masuk waktu sholat, sudah diusahakan mencari air, dan benar-benar tidak ada, menggunakan debu atau tanah yang suci, menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Rukun tayamum ada niat, menyapu muka dengan debu, menyapu kedua tangan sampai ke siku dengan debu, tertib atau berurutan. Sunat tayamum membaca basmalah, mengembus, meniup debu air telapak tangan agar debu yang menempel tipis, mendahulukan anggota badan yang akan daripada diri, membaca doa setelah tayamum sama seperti doa setelah wudhu. Hal-hal yang membatalkan tayamum atau hal-hal yang membatalkan wudhu, membatalkan tayamum juga. Ada air belum mulai sholat bagi yang tayamum karena tidak ada air, murtad atau keluar dari Islam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah yaitu terdiri dari 10 yang wajib kita imani. Malaikat-malaikat Allah sebagai pengawal yang setia. Malaikat Allah adalah makhluk suci ciptaan Allah yang bertugas menjaga dan melindungi manusia. Mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah dan melaksanakan perintahnya dengan penuh kesetiaan. Siapa sajakah malaikat-malaikat Allah? Malaikat besar yaitu terdiri dari malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang khusus. Malaikat penjaga bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan manusia seperti malaikat Rokid, malaikat Atid. Malaikat pelaksana, yaitu malaikat yang melaksanakan perintah Allah, seperti malaikat maut dan malaikat pencatat amal. Tugas dan tanggung jawab malaikat, satu, melindungi manusia. Malaikat diperintahkan untuk menjaga dan melindungi manusia dari bahaya. Yang kedua, mencatat amal perbuatan. Malaikat mencatat semua perbuatan baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, menyampaikan pesan Allah. Malaikat bertugas menyampaikan perintah dan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Malaikat Jibril, pembawa wahyu. Peran utama malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Peristiwa penting Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi Al-Quran. Ketentuan Jibril adalah malaikat yang paling mulia dan disegani karena tugasnya sangat penting. Malaikat Israel, yaitu malaikat pencabut nyawa.
Tugas utama malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia pada saat kematian tiba. Kekuasaan terbatas Israel hanya dapat mencabut nyawa manusia sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang dapat menghindarinya. Sikap bijaksana, manusia harus menerima kematian dengan tenang dan ikhlas karena hal itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail, pengatur rezeki, mengatur cuaca. Malaikat bertugas mengatur cuaca dan turunnya hujan yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Menyalurkan rezeki, Mikail juga bertanggung jawab atas menyalurkan rezeki dan makanan bagi umat manusia. Menjaga kesehatan, selain itu, Mikail juga menjaga kesehatan manusia dengan mengatur sistem imun tubuh. Malaikat Israfil peniup sangkakala hari kiamat. Israfil akan meniup sangkakala untuk mengumumkan datangnya hari kiamat. Kebangkitan manusia setelah ditiup, manusia akan bangkit dari kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Penghakiman, manusia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima balasan sesuai dengan amal mereka. Menjaga hubungan dengan malaikat Allah. Percaya kepada malaikat, memiliki keimanan yang kuat kepada eksistensi dan peran malaikat dalam kehidupan. Menjalankan perintah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya agar mendapatkan perlindungan malaikat. Berdoa dan berzikir, senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah agar selalu dilindungi dan ditolong oleh para malaikat-malaikat Allah. Sekian pembahasan tentang malaikat-malaikat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.